Alhamdulillah, Alhamdulillahil qawi sultanu, al-wadihi burhanu, al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khas Al-Habib Rizal bin Hasan Al-Tas dan para asatid daripada Majelis Mahage, minhum Al-Ustaz Ihsan wa minhum Al-Ustaz Ahmad yang paling ganteng, dan juga kepada mungkin pejabat setempat, Pak Lurah, Pak Camat mungkin yang hadir, Pak RT, Pak RW, dan juga mungkin calon-calon lurah. Allahumma mudah-mudahan. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Mahage yang ada di desa atau di kecamatan Karanggayan, yang insya Allah diberkahi sama Allah Subhanahu. Malam hari ini kita tidak berkumpul terkecuali karena kita dikumpulkan oleh Allah yang maha rahmat, yang maha kasih sayang, yang mana di dalam hati kita dikasih cinta sama Nabi Muhammad SAW. Dikasih apa? Dikasih cinta. Jadi ini judulnya cinta lagi, ya. Dikasih cinta sama Nabi Muhammad. Anda nggak mungkin, saya nggak mungkin jauh-jauh dari Solo datang ke sini, sudah jauh dari kota Kebumen, jauhnya luar biasa, apalagi tambah dari Solo. Luar biasa jauhnya, perjalanannya juga jauh. Mungkin yang hadir di sini, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, naik motor jauh berkilo-kilo. Itu semua karena mahabbah kepada Nabi, karena cinta sama Nabi Muhammad. Orang kalau cinta itu lelah, nggak ada rasanya lelah. Betul? Orang kalau jatuh cinta itu nggak ada kata yang namanya lelah. Orang kalau sudah jatuh cinta nggak ada yang namanya kekurangan. Pokoknya yang ada adalah keindahan. Jadi pokoknya kalau sudah karena cinta, orang gara-gara cinta, orang pacaran aja. Itu kalau pacarnya nyuruh jam 12 malam suruh belikan Panadol, beli dia. Iya. Halo, itu masih pacaran, jatuh cinta memang. Orang kalau sudah jatuh cinta, Mas, belikan Panadol, siap. Turun dari bojone. Ya. Tapi kok nek wis dadi bojone, Mas, Panadol tuku dhewe. Ya. Orang kalau cinta seperti itu, nggak ada rasanya, nggak apa-apa, nggak ada lelah, nggak ada capek, nggak ada ngeluh. Itu cinta. Nah, kita duduk di majelis ini, duduk di majelis sholawat yang kita baca tadi ini adalah dalam rangka melatih hati Anda atau kita semua untuk lebih kenal, lebih cinta sama Kanjeng. Karena cinta yang paling indah daripada cinta-cinta yang ada adalah cinta sama Nabi Muhammad. Sebab apa? Cinta sama Nabi Muhammad itu nggak bakal patah. Pernah nggak patah hati? Halo, Mas, pernah nggak patah hati? Pernah? Enak nggak? Enak nggak? Mbak, pernah nggak patah hati? Pernah? Enak nggak?
Jangan sampai patah. Sebab kalau patah hati sakitnya itu kalau cinta yang lain. Tapi kalau cinta sama Nabi Muhammad nggak akan patah hati. Sebab apa? Cinta kita sama Nabi Muhammad jauh sebelum kita kenal sama Nabi Muhammad, jauh sebelum kita cinta sama Nabi Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita lahir, jauh berapa abad sebelum kita lahir, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 1400 abad yang lalu Nabi Muhammad sudah cinta sama umatnya, sudah sayang sama umatnya. Bahkan Nabi Muhammad pernah berkata sama sahabatnya, ya sahabat, wahai sahabatku, ini mushtaq, saya rindu katanya, saya rindu kepada ikhwani, wa fi riwayah saya rindu ila ahbabi, kepada pecinta-pecintaku. Kata sahabat daripada sahabat Nabi, ya Rasulullah, alasna bi ahbabikum, ya Rasulullah, bukankah kami pecinta-pecintamu? Bukankah kami ini orang yang mencintaimu? Kata Nabi Muhammad, yang ku maksud bukan kalian. Kalau kalian fa inna antum, sesungguhnya antum ashabi, fa inna antum ashabi, engkau adalah sahabat-sahabatku. Yang ku maksud adalah umatku dari Karanggayem, nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad, tapi semangat sholawat sama Rasul. Kata Nabi Muhammad, Anda dirindukan, Pak Mas, Anda dirindukan, Anda dirindukan sama Nabi Muhammad. Bayangkan Anda dirindukan sama Rasulullah, Anda sudah disebut namanya umatku yang nggak pernah ketemu sama saya, tapi lisannya selalu menyebut. Ketika namaku disebut oleh di sampingnya, dia selalu mengucapkan sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sebelum Anda lahir, Anda sudah dirindukan sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sangat cinta sama umatnya. Makanya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa atau 3 hal saja. Ya, 3 hal saja. Yang pertama, cintanya Nabi Muhammad SAW. Kita sudah gak ragu lagi, Rasulullah tresno kalih kula panjenengan. Makanya Anda atau kita semua ini dipimpin atau dilatih oleh Simtud Durar atau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ulama yang kurang lebih 100 tahun yang lalu beliau menulis untian-untian mutiara supaya kulo panjenengan tidak buta dari sejarah Nabi Muhammad SAW, supaya kulo panjenengan kenal sama Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sesuatu yang paling indah, sesuatu yang paling bisa mengobati rasa sakit hati kita, rasa gelisah hati kita, rasa gundah hati kita adalah kita mendengar cerita kehidupan Nabi, cerita kehidupan Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Habib Ali di dalam qasidahnya, ya, Habib Ali Habsyi mengatakan begini, Masyikama majma'il maulid yanjalil kurub dawadat yal ashi batatun masyikama
majma'il maulid yanjalil kurub dawaqat yal'asi badatun. Kata Habib Ali, nggak ada perkumpulan yang seperti maulid, yang mana perkumpulan yang paling indah adalah perkumpulan maulid Nabi Muhammad. Perkumpulan paling enak. Kenapa? Yanjalil kurub, sebab Anda hadir di majelis maulid, insya Allah kesusahan-kesusahan Anda akan hilang, saudara. Halo? Yang mungkin datang sebelum datang di rumah ribut sama suaminya, ada? Yang mungkin datang sebelum datang di rumah baru ditagih utang sama tetangganya, ada? Hah? Mudah-mudahan yang punya utang lunas utangnya. Yang paling banter utangnya ada ini. Ya? Ada yang datang punya masalah sama keluarganya, mungkin baru berantem sama saudaranya, mungkin baru dimarahi orang tuanya, mungkin punya masalah urusan ekonominya, mungkin belum punya kerjaan, mungkin masalah karena jomblo istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan hanya ngaji ya, istiqomah khairun min alfi karomah, kecuali jomblo jangan istiqomah ya. Kalau sudah waktunya nikah segera nikah, jangan istiqomah jomblo. Kasihan deh lo ya, kasihan. Kalau memang sudah waktunya segera nikah. Sebab apa? Itu masalah, Mas. Jomblo itu masalah. Obatnya apa? Nikah. Betul. Makanya cinta itu ibarat, kalau orang jatuh cinta ibarat kena sakit. Ya. Orang kalau jatuh cinta itu ibarat kena sakit. Berarti butuh obatnya enggak? Makanya dawaul hub, obatnya cinta adalah apa? Nikah. Makanya kalau seneng segera datang sama orang tua. Jadi gak usah pakai WA. Boleh gak kenalan? Boleh gak PDKT? Boleh gak ini? Boleh gak ini? Langsung sarang hiu, I love you ya. Mbak, kalau ada yang mengatakan I love you, katakan datanglah ke orang tuaku untuk mengatakan gobil itu. Kenapa? Katakan sama mereka, aku tidak butuh kata-kata cintamu, yang kubutuhkan adalah kata-kata gobil tumu ya. Kalau sudah gobil itu enak ya, tapi kalau masih pacaran gak enak. Bisa dilihat tapi nggak bisa diapa-apakan ya. Makanya cepet nih. Mungkin yang hadir ini punya masalah, saya kok belum nikah, insya Allah berkat hadir maulid Anda punya niat hajat. Makanya kalau hadir maulid, hajatnya dibanyakkan sama Allah SWT. Niat kalau hadir maulid, ya Allah berkat maulid Nabi Muhammad, ya Allah berkat daripada kemuliaan Rasulullah, saya punya hajat. Hajatnya apa? Sebutkan. Jadi setelah ketika pas pembukaan Fatihah sebutkan, atau ketika pembacaan ya Rabbi sholli ala Muhammad, itu hajat. Minta sama Allah SWT. Di antaranya hajatnya segera nih
Makanya mudah-mudahan yang jomblo segera nikah, yang pacaran segera putus. Ya? Yang pacaran apa? Segera putus. Ya. Amin Allahumma. Ini berarti yang amin ini 40 lebih nih. Saya yakin yang pacaran putus insya Allah ya. Mbak, putusin aja ya. Putusin aja. Katakan tadi, saya tunggu gobil tunggu ya. Jadi kata Habib Ali, masih kama majma'il maulid yujallil qurub, gak ada perkumpulan yang seperti maulid, gak ada. Anda cari kemana-mana, ada keliling dunia kemana-mana, perkumpulan maulid adalah perkumpulan yang paling indah. Makanya sampai ekspresinya kalau maulid itu apa namanya, tangannya digerakkan, itu macam-macam. Saya waktu di Mekah itu kalau sholawatan ya Nabi salam alaika, itu kayak gitu, itu gerak, tapi tetap ada. Kata ulama, orang kalau baca maulid atau qasidah atau pujian-pujian untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai gerak ekspresinya dia, tangannya, kemudian apa namanya anggota badannya, pokoknya gerak ekspresi dia, itu nanti akan bersaksi bahwa tangan Anda ketika Anda bersolawat gembira untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anda gerak-gerak itu nanti akan bersaksi. Tapi geraknya pakai adab, bukan terus gerak joget. Ya, bedakan. Kalau gerak cuma tangan itu nggak masalah istilahnya. Ya, tapi kalau gerak sampai kayak joget, wes, ya itu berarti kurang adab. Kayak seperti itu. Jadi indah. Perkumpulan maulid itu enak. Keluar dari majelis maulid, keluar dari perkumpulan maulid, insya Allah yang punya masalah semuanya selesai. Kenapa? Obat. Makanya kalau ada majelis maulid, kalau bisa kesempatan untuk hadir, menghadiri. Kenapa? Karena di situ penuh keberkahan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Habib Ali mengatakan, dalwagat yal'asi batatub. Orang-orang yang maksiat, kita ini nggak usah tuting orang, kita orang-orang yang ahli maksiat seperti kita maksiat, banyak dosa, banyak melihat hal yang haram, banyak ngerasani orang, ya banyak suudzon sama ini dosa. Kata Habib Ali, ya asi, orang yang ahli maksiat, dalwakat, ini waktu kesempatan. Apa? Batatub, untuk bertobat sama Allah. Insya Allah dengan hadirnya kita di majelis maulid, insya Allah dosa-dosa ini di ngabur. Allahumma. Hadirin al-hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, cinta. Jadi kita di sini karena cinta sama Nabi Muhammad. Anda tahu Rasulullah lebih cinta sama kita. Rasulullah sangat memikirkan kita. Bahkan belum di akhirat, di dunia sudah dipikirkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Muhammad ketika detik-detik ajalnya, malaikat Israel sowan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Israel kalau sama Nabi itu sowan. Jadi kalau mau meninggal para nabi itu disowani, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Musa pernah disowani kalian malaikat Israel dikampleng malahan. Itu saking kerasnya nama Nabi Musa. Tapi ketika datang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Israel ngedikan, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk sowan kalian jenengan. Ini adalah hari di waktu datangnya ajalnya jenengan. Hari ini adalah hari wafatnya jenengan. Gusti Allah merintahkan kalian kula ya Rasulullah.
kentang kalian jenengan suruh izin untuk kepada jenengan. Kalau jenengan mengizinkan, jenengan siap, maka saya sendiko dawuh ya Rasulullah. Itu Nabi Muhammad. Anda kalau disowani malaikat Israel, didatangi malaikat Israel itu ditawari, Mas, di waktumu piye, siap nopo dereng? Jawabannya nopo? Hah? Alasannya nopo? Dereng, Bu? Alasannya belum nikah. Nanti kalau sudah nikah, Mas, pun siap dereng kan? Loh kenapa? Belum punya anak. Nanti kalau sudah punya anak, ditanya lagi sama malaikat, sudah siap? Belum. Anaknya belum gede-gede. Ya, itu kita sudah punya anak gede, sudah nikah, didatangi sama malaikat, belum kan? Kenapa? Belum punya cucu. Itu kita. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu Rasulullah mengatakan Rafiqul A'la. Jawabannya apa? Saya sudah rindu sama Allah. Lalu Nabi Muhammad tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, ini sebentar lagi datang kematianku, maka saya minta jaminan untuk umatku. Saya pengen tenang ketika saya kembali kepada Allah SWT. Mas, jenengan ditanglet ke Mas, jenengan dipikir ke. Apa kata Nabi Muhammad? Saya minta jaminan termasuk untuk umatnya yang di desa Karanggaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pokoknya untuk umatnya. Nabi Muhammad gak mikir warisan. Nabi Muhammad gak mikir dunia. Nabi Muhammad gak meninggalkan harta. Tapi Nabi Muhammad yang dipikirkan apa? Umatnya. Maka Jibril langsung sowan kepada Allah SWT dan menanyakan perihal ini. Kata Allah, saya akan menjamin untuk umatnya. Sampaikan sama Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampaikan sama Rasulullah. Apa jaminannya? Ini perhatikan. 1 tahun sebelum umatnya, artinya kita ini semua, sebelum Anda atau saya, kita semua ini, 1 tahun sebelum wafat itu Anda bertobat, Mas. Itu Anda minta ampun sama Allah SWT, tobat sama Allah SWT, maka kata Allah SWT, dosanya diampuni, tobatnya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disampaikan sama Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah? Jibril, 1 tahun itu lama. Nanti kalau kurang dari 1 tahun ternyata umatku punya dosa, ternyata umatku bermaksiat, kurang 10 bulan hari wafatnya, berarti umatnya nggak punya kesempatan untuk Kata Nabi Muhammad, tolong minta diskon. Ya, minta apa? Diskon. Minta diskon. Kata Allah, sudah. Kalau begitu, sebelum 1 bulan hari wafatnya mereka atau umatnya, mereka bertobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya diampuni, tobatnya ditampung. Kata Nabi Muhammad, 1 bulan itu lama banget. Saya khawatir hari ini tobat, besok maksiat. Berarti kalau besok maksiat, nggak punya kesempatan untuk tobat, untuk minta ampun sama Allah SWT, berarti nanti di akhirat sengsara. Kata Nabi Muhammad, tolong, saya tahu kelas-kelas umatnya, saya tahu kelas-kelas umatku, kata Nabi Muhammad, tolong diskon lagi, tolong kurangi lagi. Kata Allah, ya sudah, kalau begitu sebelum sebelum meninggal atau 1 minggu sebelum meninggal,
umatnya, dia tobat dan minta ampun sama Allah SWT, dosanya diampuni, tobatnya ditampi kali Gusti Allah. Apa kata Nabi? 1 minggu juga lama. Halo? 1 minggu? Lama. Nabi Muhammad tuh tahu kelas-kelasnya kita. Nabi Muhammad tuh tahu bagaimana keadaan kita. Kata Nabi Muhammad, malaikat Jibril, nanti kalau hari ini tobat, nyesel dari maksiat, nanti lusa berbuat maksiat lagi, terus kurang dari seminggu, nggak bisa tobat dia sama Allah SWT. Kurangi lagi, nggak mau, kurangi lagi. Akhirnya Allah kasih diskon lagi. Apa diskonnya? 1 hari 1 malam atau 24 jam sebelum umatnya mati, maka tobatnya ditompo. Kalau dia tobat, dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi? Jibril, 24 jam atau 1 hari 1 malam itu lama. Subhanallah, itu lama. Saya tahu umat saya ini gimana kelasnya. Nabi tahu kelasnya kita. Ini menit ini, jam berapa ini? Jam 11:30. Mungkin tobat, minta ampun sama Allah SWT. Nanti jam 1 malam atau jam 1 dini hari maksiat lagi bisa. Nabi Muhammad tahu. Gak usah nunggu 1 jam. 1 menit ini berbuat tobat dia, minta ampun sama Allah. 2 menit atau 5 menit kemudian dia bermaksiat lagi. Kata Nabi Muhammad, kalau seperti itu nggak punya kesempatan. Akhirnya Allah kasih diskon lagi. Yang terakhir, apa diskonnya? Sebelum nyawanya sampai di kerongkongan, maka kalau dia tobat, dia minta ampun sama Allah, maka tobatnya diterima sama Allah, dosa-dosanya dia ampuni. Allahumma. Jadi makanya Anda punya kesempatan, atau kita semua ini punya kesempatan. Siapa di antara sini yang tidak punya dosa? Tidak ada, semuanya punya dosa. Dan dosanya hanya Allah yang tahu. Nggak boleh ente buka aib ente. Nggak boleh ente buka, Beb, saya dosain, nggak boleh. Simpen aib ente. Kenapa? Karena Allah tutupi aib ente. Lihat terus bagaimana? Tobat. Kalau punya dosa, tobat. Makanya setiap hari selalu baca istighfar. Kenapa? Supaya kita terus dalam keadaan bertobat dan minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cintanya Nabi Muhammad. Itu sayangnya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, sekarang saya sudah tenang. Umat saya dapat jaminan. Maka saya sudah siap untuk diambil nyawanya, untuk dicabut nyawanya, karena saya sudah rindu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Umatnya sudah dapat jaminan. Bukan hanya itu saja. Ketika beliau proses rohnya mau diambil sama malaikat Israel, pelan-pelan mau ditarik sama malaikat Israel, Nabi Muhammad merasakan sakit. Aduh, sakit banget ini. Nabi Muhammad tanya sama malaikat Israel, kira-kira sakitnya seperti inikah yang dirasakan umatku? Iya ya Rasulullah. Itu Nabi. Kata Nabi Muhammad, Israel, tolong rasa sakit sakaratul maut daripada umatku serahkan kepada saya, biar umatku nggak ngerasakan rasa sakitnya sakaratul maut. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad sudah cinta sama Anda. Nabi Muhammad sudah sayang sama Anda. Nabi Muhammad sudah peduli sama Anda. Sebelum Anda di akhirat, di dunia sudah diperhatikan. Apalagi nanti di akhirat, kita hanya cari Nabi Muhammad. Makanya Anda setiap baca qasidah-qasidahnya, Isfa' lana ya Rasulullah, Anda teriak bersama-sama, Isfa' lana. Isfa' lana.
laka syafaat ya Rasul ya Nabi. Itu minta syafaat sama Rasulullah. Isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Karena hanya Nabi yang paling peduli. Mas, Mbak, yang di dunia lop-lopan nanti di sana enggak? Pasangan-pasangan yang di sini sok romantis, nanti di sana ketika ada ketemu sama pasangannya, kamu siapa? Enggak kenal. Enggak ada di dunia sekarang lop-lopan, terserah kamu lop-lopan. Tapi nanti di akhirat, Mas love you, Mas love you. Siapa kamu? Enggak kenal. Enggak akan peduli. Kenapa? Masing-masing urusannya sendiri. Nggak ada yang peduli. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu satu dengan yang lain lari, saudaranya lari dari saudaranya, ayahnya lari dari anaknya, anaknya lari dari ayahnya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Satu dengan yang lain punya urusan masing. Gak ada di sini yang tadinya perhatian sama anaknya, bu, anaknya mae enggak. Di dunia ya, mae lapar, mak lapar, mak kasih makan. Tapi nanti di akhirat, mae, kalau anakmu mak, kamu siapa? Nafsi. Gak ada. Cuman satu yang paling peduli. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang paling peduli. Nabi Muhammad yang akan mencari. Kita nggak usah sibuk-sibuk cari, Nabi Muhammad akan cari. Aina ummati, aina ummati. Makanya kita kan sering baca surat Ad-Duha. Itu Sayyidina Hasan bin Thabit ketika mendengar ayat ini, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka walal akhiratu khairul laka wala sawfa yu'tika rabbuka wala sawfa yu'tika rabbuka wala sawfa yu'tika rabbuka wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti Allah akan memberi kepadamu ya Muhammad pemberian yang kamu akan ridho dengan pemberian itu. Di dalam tafsir dikatakan, Rasulullah mengatakan, wallahi inni la arda ahada ummati dakhalan nar. Sungguh kata Nabi Muhammad, demi Allah saya nggak ridho satupun daripada umatku, termasuk umatnya yang ada di desa Karanggayam, umatnya nggak diridhoi, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Artinya semuanya masuk surga. Allahumma. Makanya Hasan bin Thabit ketika mendengar ini langsung qasidah beliau. Gara'ana fidha wa la sawfa yuti. Gara'ana fidha wa la sawfa yuti. Fasara qulubana dhakal, fasara qulubana dhakal ata'u. Fasara qulubana dzakal ata'u. Katanya sahabat Rasulullah, ketika kami membaca surat Ad-Duha yang di ayatnya dikatakan wala sawfa yu'tika rabbuka, apa yang beliau katakan? Fasara qulubana, maka hati kami senang. Kenapa? Bahagia, senang. Bukan senang urusan dunia, tapi senang urusan akhirat. Kenapa? Karena akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Orang kalau sudah dapat syafaat, insya Allah di akhirat akan selamat. Ini makanya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, terus lewat majelis atau lewat pintunya majelis Mahage, Anda dididik oleh guru-guru atau dewan-dewan ustadz yang ada di Mahage, langsung dipimpin oleh Habib Rizal dan oleh Abah Hasan Al-Attas.
beliau langsung yang akan membimbing Anda untuk lebih kenal sama Nabi Muhammad. Maka yang dulu, yang 10 tahun yang lalu, yang 5 tahun yang lalu, yang 3 tahun yang lalu, yang 1 tahun yang lalu, Anda hadir duduk istiqomah di majelis Mahake. Kalau cinta Anda nggak semakin bertambah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh eman-eman Anda sudah duduk di majelis taman-taman surganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya minta sama Allah mudah-mudahan lewat pintu Mahake tambah cinta sama Nabi Muhammad, tambah rindu sama Rasulullah, tambah ingin semakin ngikuti sunnahnya Rasulullah. Makanya kalau sudah cinta, kalau sudah rindu sama Nabi Muhammad, insya Allah kalau makan sunnahnya Nabi Muhammad. Cara sunnahnya maksudnya. Kalau masih sudah sudah hadir majelis tapi makan belum cuci tangan, belum baca bismillah, berarti belum kenal sama Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah hadir majelis Mahake, sudah 1 tahun 2 tahun dididik sama guru-gurunya, mau tidur nggak baca doa, nggak wudhu, berarti belum kenal sama Nabi Muhammad. Oh, bangun tidur, kalau sudah hadir majelis bangun tidur, oh kok belum ngamalkan sunnahnya, minimal bangun tidur pertama yang diingat adalah doa. Jujur saya mau tanya, bangun tidur duluan mana, baca doa apa cari HP? Hah? Doa apa cari HP? Masya Allah. Anda tahu orang yang bangun tidur itu seperti bangun dari berarti Anda kalau bangun tidur itu Anda dibangkitkan dari mati. Cuman bedanya Anda tidur masih gerak. Makanya an-naum akhul maut, mati itu saudaranya, tidur itu saudaranya mati. Anda dibangunkan berarti Anda dikasih kesempatan untuk lebih baik. Makanya dianjurkan, diajarkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur baca doanya apa? Allahumma barik lana. Itu doa makan, Mbak. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ini doa. Walaupun itu pendek apapun itu, tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini fadilahnya sangat luar biasa. Jangan bangun tidur cari HP, berarti belum kenal sama Nabi Muhammad. HP nanti kalau sudah selesai semuanya, sudah doa, sudah ke kamar mandi, sudah ambil air wudhu, kemudian sudah sholat, mungkin kalau sholat tahajud atau sholat subuh, setelah itu Anda mau pegang HP tidak masalah. Bahkan sampai dikatakan orang yang selalu membaca doa setelah tidur itu akan dihindarkan dari siksa kubur. Makanya ini ya ibu-ibu ya, kalau bangun tidur langsung bapak-bapak alhamdulillah, jangan kemana-mana, langsung bangun tidur duduk alhamdulillahilladzi ahya. Ini amalan luar biasa dan fadilahnya apa? Anda akan dijauhkan dari siksa kubur. Dijauhkan dari siksa kubur. Kenapa? Malaikat ketika Anda sudah ditidurkan di dalam kubur, malaikat datang di malaikat Munkar Nakir, kemudian membangunkan Anda. Gum bangun. Ketika Anda bangun, yang pertama kali Anda ucapkan adalah langsung karena kebiasaan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Kata malaikat Munkar Nakir, wis lulus rasa ditakoni maneh. Selesai. Kenapa? Karena dia sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa adalah sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kebiasaannya adalah megangnya HP, nanti khawatirnya naudzubillah men, ketika dikubur dibangun sama malaikat. Bangun. Nanti bangun yang dicari apa? HP. Malah takon, malaikat tahu HP saya?
Kira-kira diapain mau? Hah? Nah, ya. Jadi ayo, Majelis Mahaki adalah pintu kita untuk mengenal, khususnya antum jamaah daripada Majelis Mahaki. Ayo, jadikan ini pintu untuk mengenal Nabi Muhammad. Ini adalah wasilah untuk dekat sama Nabi Muhammad. Maka hadir di majelis, niatkan mudah-mudahan semakin sering hadir majelis, semakin mendapatkan barokahnya, amin. Semakin mendapatkan ilmunya, amin. Semakin mendapatkan manfaatnya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita didekatkan oleh Rasulullah, kita tambah cinta sama Rasulullah, dan insya Allah sebelum kita kembali kepada Allah, kita diizinkan kedua mata kita memandang wajah Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Kowe tak dungake nyawang apa tak dungake bisa memandang wajah Nabi Muhammad kok ngamine ora ono sing ngamin. Gila tak dungake lunas utange banter banget amin. Ya, mudah-mudahan bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Minimal dalam keadaan tidur mimpi bisa memandang wajahnya Rasulullah. Insya Allah siapa yang memandang wajah Nabi Muhammad ketika di dunia, maka dia nanti akan berjumpa dengan Nabi Muhammad di akhirat dan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya bersama rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah masuk ke surga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kami umumkan infak malam hari ini yang telah panjenengan semua berikan kepada adik petugas didapatkan sebesar 3.059.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah.